Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya selalu berharap dan terus berdoa untuk sahabat agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Ya, sahabat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu 3 roh yang sedang bekerja ya. Karena itu kita harus terus nantiasa berjaga-jaga supaya kita sanggup menghadapi setiap tantangan ya yang terjadi. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu ya renungan berikut ini mengenai yaitu roh ketakutan. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam Ulangan 20 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan, Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Renungan hari ini diberi judul, Jangan Takut. Seorang ayah pulang dengan membawa sebuah sepeda roda 3 yang besar untuk anaknya perempuan yang masih berusia balita. Dengan penuh senyuman dan semangat, sang ayah menggendong si anak dan menaruhnya di atas sepeda. Namun tanpa disangka, respon sang anak malah menangis ketakutan karena belum pernah melihat dan menaiki sepeda sebesar itu. Masalah-masalah yang banyak dan besar kadang juga membuat kita takut. Krisis ekonomi di tengah pandemi dan virus-virus baru yang terus bermunculan membuat sebagian hati manusia berperang dengan rasa takut. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, itu tadi ya tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai roh yang sedang bekerja. Secara khusus ya kita boleh melihat mengenai roh ketakutan. Sahabat yang kasih Tuhan, ada beberapa roh yang sedang bekerja ya hari-hari ini. Selanjutnya penulis Dotone akan menyampaikan untuk pembahasan ini. Kita akan saksikan bersama-sama. Sahabat yang dikasih Tuhan, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat siang Pak Daud Tony. Oke, Michael. Nah saudara, Pak Daud Tony sekarang kalau khotbah lebih suka versi kayak gini ya. Jadi tadi saya tanya Pak Daud Tony mau khotbah atau gimana, tapi Pak Daud Tony bilang lebih baik ngobrol sama saya. Berapa banyak di tempat ini siap untuk diberkati lewat firman Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat puji Tuhan. Pak Daud Tony gimana kabarnya? Baik semua, Michael. Gimana, ada kabar apa terbaru dari pelayanan Pak Daud Tony? Ya, yang jelas saya mendapat pesan Tuhan untuk kita semua. Ya. Bahwa 5 tahun dari sekarang inflasi akan berjalan. Oke. Dan kita harus siap untuk inflasi itu. Ya. Dan langkah-langkah apa nanti kita akan bicara hari ini. Ya. Pak Daud Tony tadi sebelum naik bilang ke saya bahwa mau membahas tentang serangan kuasa gelap. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Oke. Karena tadi waktu sebelum saya masuk di luar ngantri banyak yang mau tanya sama. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Ya. Dan yang kedua, bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ya. Nah, serangan setan untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang selama 5 tahun itu pertama adalah roh ketakutan. Roh ketakutan. Roh ketakutan. Jadi nanti akan banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Baik ketakutan masa depan, ketakutan untuk bisnis, ketakutan untuk menghadapi hidup. Ya. Yang pertama itu. Kedua, roh ketakutan datang dari setan, Pak ya. iya, karena Tuhan memberi kita adalah keberanian, bukan ketakutan. Ya. Nah, selama kita hidup adalah untuk mengatasi ketakutan kita. Ya. Kalau kita takut, walaupun kita diajar semua ilmu strategi apapun, waktu kita takut, kita tidak bisa menggunakannya karena kita sudah tidak berpikir waras. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, yaitu roh kebangkrutan. Oh, bangkrut aja ada rohnya?
Ada. Oke. Jadi apalagi saya perhatikan selama saya pelayanan ini, saya keliling-keliling itu banyak sekali orang-orang pada minta penglarisan. Nah, kalau orang minta penglarisan itu kan rezeki anak cucu diambil, dipindah ke orang tuanya, sehingga anak cucunya kerja apapun gagal bangkrut karena sudah diambil orang tuanya. Nah, dan ilmu penglarisan itu juga mengambil rezeki kanan kiri. Artinya apa? Kalau saudara punya toko di sebelahnya, ya kena pengaruhnya juga, karena rezekinya kesedot. Nah, untuk itu kita harus ada doa dengan kuasa darah Yesus. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Nah, ayat firman Tuhan yang saya sampaikan untuk hari ini yaitu satu hal, Michael. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Karena hari kesusahan itu tidak bisa kita hindari. Masalah itu kita tidak bisa lari. Tetapi kita harus hadapi. Setuju, angkat tangan, ya. Nah, yang kedua adalah roh kebangkrutan. Jadi sekarang banyak, bukan hanya pengusaha, termasuk pejabat pun juga minta kuasa gelap juga ada. Oh, mereka juga diserang sama kuasa gelap? Ada lah. Jadi yang kedua yaitu roh kebangkrutan. Yang ketiga, 5 tahun mendatang dari tahun ini itu adalah roh yang namanya perpecahan. Roh perpecahan. Baik dalam kongsi bisnis, baik dalam rumah tangga, baik hubungan orang tua dan anak. Kenapa saya berkata demikian, Michael? Kalau suatu keluarga uangnya habis, nah, akan terjadi apa? Ribut. Istri, nah, anak, tidak ada. Nah, apa yang terjadi? Nah, perpecahan. Nah, jadi 5 tahun ke depan ini roh perpecahan itu bekerja. Jadi kita sebagai orang Kristen harus belajar bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan. Amin. Nah, dalam hidup ini kita ini harus menikmati apa yang Tuhan berikan. Nah, yang penting sekarang saudara harus merubah gaya hidup, yaitu gaya hidupmu jangan yang mewah, harus ini tapi belajar menerima apa adanya. Seperti doa Bapa kami, berikan kami yang secukupnya. Saya, Michael, ya, saya makan apa saja bisa, karena pikiran saya keluarnya sama gitu loh. Jadi tidak usah diributkan harus makan ini, makan itu. Kenapa? Penting itu untuk sehat dan penting tidak mati gitu aja. Makanan itu ya kita makan aja. Karena apa? Kalau kita tidak merubah gaya hidup kita untuk menerima apa adanya dan kita menikmati dan mensyukurinya, kita memaksakan diri dalam 5 tahun ini stres sendiri. Nah, dalam sejarah bunga bank terendah adalah tahun ini. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa rendah terus? Pasti akan ada waktunya akan naik, betul? Dan waktu naik, engkau gaya hidupmu, kartu kredit gesek terus. Setelah itu lupa untuk bayarnya. Gimana hidupmu nanti? Makanya saya tuh, Michael, lebih enak enggak punya kartu kredit. Kenapa? Ya, supaya ada batasnya. Yang ketiga adalah roh apa, Michael? Perpecahan. Nah, jadi 3 roh inilah yang akan bekerja 5 tahun ke depan. Ya, sahabat dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai 3 roh yang sedang bekerja, sahabat dikasih Tuhan, ya. Ada roh ketakutan, ada roh perpecahan, dan juga ada roh kebangkrutan. Nah, sahabat dikasih Tuhan, tetapi janji firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pada kita roh ketakutan. Justru Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang memberikan kepada kita kasih dan juga ketertiban. Nah, sahabat dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7 demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan juga ketertiban. Sahabat dikasih Tuhan, kalau ada kasih dalam hidup kita tidak mungkin terjadi perpecahan. Kalau ada kasih dalam hidup kita tidak mungkin ada yang namanya
pertentangan, sahabat yang kasih Tuhan. Walaupun mungkin ada, tetapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Sahabat yang kasih Tuhan, kalau kita dalam hidup kita ada ketertiban, sahabat kasih Tuhan, pasti kita akan hidup dengan teratur, sahabat yang kasih Tuhan ya. Tidak ada yang namanya roh perpecahan. Dan kemudian kalau kita senantiasa terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, membangkitkan kekuatan dalam hidup kita ya, segala pengaruh si jahat kita akan sanggup untuk menghadapinya. Sahabat yang kasih Tuhan, karena itu andalkan Tuhan dalam hidup kita, jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Masalah boleh ada, persoalan boleh terjadi, bahkan kehidupan begitu bergejolak, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Karena itu melekatlah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, andalkan Tuhan, kita akan menang dalam setiap perkara dan keadaan. Sahabat kasih Tuhan, jika sahabat diberkati melalui setiap penjelasan dan juga hal yang boleh menjadi pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar dan juga masukan yang boleh membangun channel ini, sehingga channel ini boleh semakin maju dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada sahabat yang setia mendukung channel ini. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan sahabat. Demikian sahabat yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.